Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 5 Pekanbaru menggelar kegiatan Khatam Al-Quran serta pembagian 150 paket lebaran untuk siswa bertempat di Balai Pujangga Raja Ali Haji Fisabilah SMA Negeri 5 Pekanbaru pada Jumat 22 April 2022. Kegiatan ini dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran di penghujung kitab oleh para siswa yang khataman dan dihadiri oleh Kepala Dinas Provinsi Riau yang diwakili oleh Nirmala, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Elmi Gurita, para guru serta ratusan siswa SMA Negeri 5 Pekanbaru. Dan untuk diketahui, ada 37 siswa SMA Negeri 5 Pekanbaru yang khatam Al-Quran pada bulan Ramadan tahun ini. Usai khatam Al-Quran, acara dilanjuti dengan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Elmi Gurita, menyampaikan kegiatan ini merupakan kegiatan penutup proses pembelajaran SMA Negeri 5 pada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Jadi kita akhiri dengan kegiatan khatam Al-Quran, di mana dari awal bulan Ramadan itu kita sudah memulai membacanya mulai dari ayat juz 1 ayat 1 sampai semalam terakhir juz 30-nya. Dan makanya hari ini karena semalam sudah selesai kita baca, hari ini kita laksanakan kegiatan khatam itu. Ya. Dan pembacaan ayat itu kita memang membagi per kelas. Setiap anak itu diwajibkan dia membaca sekian ayat. Nah, kemudian itu dilakukan secara terus-menerus selama pembelajaran di bulan Ramadan ini. Dan nanti di hari ini di samping kita melaksanakan khatam, kita juga akan memberikan paket untuk lebaran yang khususnya diserahkan kepada anak-anak yang kelompok yatim piatu atau yang fakir, ya. Kemudian nanti siangnya menjelang berbuka kita juga akan berbagi takjil yang kita laksanakan di sekitar Jalan Nangka itu untuk lebih kurang 400 paket. Nah, kemudian besok kita akan melaksanakan anjang sana ke Panti Asuhan Rahmat Hidayatullah yang terletak di Jalan Arifin Ahmad, ya. Dan di situ kita akan memberikan sembako, makanan ringan, kemudian juga makanan kering untuk lebaran serta pakaian layak pakai untuk anak-anak kita yang ada di panti itu. Nah, semua itu kita dapat adalah bantuan donatur sumbangan dari warga SMA 5, ya. Dan alhamdulillah untuk donatur kita terkumpul lebih kurang sekitar 30 juta. Ada yang menyerahkan makanan, ada juga yang menyerahkan kue-kue, sembako, dan semuanya itu kami terima apapun bantuan donatur atau sumbangan yang diberikan oleh orang tua, anak-anak, atau wali-wali murid dan guru. Kita semuanya kita fasilitasi untuk kita bagi-bagikan. Dan khusus yang tadi, yang di awal yang kita berikan secara seremonial itu adalah anak-anak yatim piatu, ya. Jadi karena yang yatim piatu itu ada 7. Yang yatim piatu ada 7, yang untuk paket ini yang menerima lebih kurang sekitar 150 orang. Khatam itu ada sekitar 23 orang, ya. Dan itu anak-anaknya adalah anak-anak hafiz semua, ya. Mulai dari 3 juz hafalannya sampai ke 11 juz, ya. Dan itu pun mereka sudah buktikan dengan mereka yang membimbing kegiatan membaca Al-Quran selama di bulan Ramadan kemarin. Ya, jadi dalam proses pembelajaran itu mereka lah yang membimbing kawan-kawannya, teman-teman untuk bagaimana membaca yang baik dan benar itu. Total paket yang dibagikan, Bu? Total paket yang dibagikan kalau untuk paket lebaran itu ada sekitar 150. Nah, kemudian kalau yang untuk ke panti asuhan ya kita tidak bisa juga menghitungnya karena memang kita memaksimalkan. Di situ ada sembakonya, di situ ada kue lebaran, minuman, dan pakaian-pakaian yang masih layak pakai. Yang pertama, harapan saya anak-anak itu biasa mengaji, ya. Karena selama bulan Ramadan kita sudah bentuk itu. Kita sudah siap, kita sudah praktekkan bagaimana memanfaatkan waktu untuk mengaji dan bagaimana mengaji yang benar itu, gitu kan. Nah, yang kedua ya sesama mereka mau berbagi, ya. Jadi mereka memotivasi orang tuanya masing-masing untuk bagaimana dia bisa bersedekah atau berinfak untuk
ke sekolah dalam rangka membantu teman-temannya yang kurang mampu tadi. Nah, yang ketiga, saya berharap dengan adanya bantuan ini, mudah-mudahan anak-anak yang kita bantu itu dia merasa gembira untuk menghadapi hari Lebaran ini, ya. Karena memang yang kita beri itu memang yang mereka minta, ya. Karena sebelum kita membeli itu kita tanya sama mereka, mungkin maunya apa, ya. Jadi rata-rata mereka minta baju, ya kita belikan baju. Ya, jadi baju-baju yang kita belikan itu adalah baju-baju baru yang sesuai dengan seleranya dan keinginan anak-anak itu. Dirinya berharap kepada para siswa di SMA Negeri 5 untuk senantiasa meningkatkan bacaan Al-Quran agar nantinya 30 juz di dalam Al-Quran bisa dihafal dan menjadi seorang hafiz Al-Quran lah hendaknya. Pemerintah Provinsi Riau sudah membuat terobosan kerjasama dengan Institut Askia di Bogor. Institut Askia sendiri semacam perguruan tinggi yang khusus menerima siswa hafiz Al-Quran untuk belajar di sana tanpa biaya. Mulai dari tingkat 1 sampai tamat tidak dikenakan biaya apapun. Pada Ramadan tahun ini, SMA Negeri 5 telah mengumpulkan dana lebih kurang 30 juta rupiah. Dana tersebut nantinya akan dibagi untuk menyantuni para siswa di sekolah ini dan juga akan dipergunakan untuk kegiatan sosial untuk masyarakat di luar sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang diwakili oleh perwakilan dinas Ibu Nirpala pada kesempatan ini mengatakan semua kegiatan yang dilakukan sekarang ini merupakan implementasi dari bidang studi atau mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah. Ia juga mengapresiasi panitia dan para guru yang sudah mewujudkan kegiatan ini. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, acara ini diakhiri dengan pembagian bingkisan secara simbolis ke beberapa siswa dan perwakilan cleaning service SMA Negeri 5 Pekanbaru, hingga berlangsung aman dan tertib hingga selesai menjelang sholat Jumat. Tim Riau Raya TV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adi Putrasya, and as the representative of Indonesian's international students, I would like to say congratulations for the official international launch of Riau Raya TV and TV Ochu. Now, everyone can watch Riau Raya TV and TV Ochu wherever you are and whenever you are. And I hope these two channels fulfill their slogan, Dari Riau Menyapa Dunia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akses pintu tol Pekanbaru Bangkinang diklaim sudah siap difungsikan selama arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kini, tol telah berada di tahap finishing dan hanya melakukan pekerjaan kelengkapan saja. Tol Pekanbaru Bangkinang merupakan koridor pendukung atau sirip dari ruas tol Pekanbaru Padang sepanjang 254 km. Sedangkan untuk tol Pekanbaru Bangkinang memiliki main road sepanjang 40 km. Tol ini memiliki 6 jembatan dan 2 rest area. Jarak dari Pekanbaru Bangkinang jika melewati jalan nasional adalah sekitar 58,8 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 40 menit. Sedangkan jarak tempuh tol Pekanbaru Bangkinang 30 hingga 45 menit dan siap dimanfaatkan selama arus mudik dan balik Lebaran mendatang. Sedangkan untuk tol Pekanbaru Padang terdiri dari 6 seksi, yaitu seksi pertama Padang Sicincin 36,15 km. Seksi kedua, Sicincin Bukit Tinggi 38 km. Seksi ketiga, Bukit Tinggi Payakumbuh 34 km. Seksi keempat, Payakumbuh Pangkalan 58 km. Seksi kelima, Pangkalan Bangkinang 56 km. Dan seksi keenam, Bangkinang Pekanbaru 40 km. Kami ini kan ruas proyek Pekanbaru Bangkinang sepanjang 40 km yang sudah selesai. Ya, karena memang kita harus siapkan ini untuk
mudik ya, lebaran ya. Tetapi untuk fungsional itu tetap ditentukan oleh pemerintah dari dari PPJT. Dari PPJT. Ini nih kapan rencana akan dibuka nih Pak? Jadi ya itu tadi saya sampaikan bahwa nanti untuk fungsional itu akan disampaikan oleh pemerintah, diwakili oleh PPJT, gitu ya. Kemudian nanti kita sudah siapkan semuanya, mana-mana yang kurang nanti kita lengkapi. Jadi sepengetahuan kami atau mungkin Bapak sudah lihat, ini sudah siap semua ya katanya ya, siap semua. Jadi kita tinggal menunggu ketetapan dari PUPR, Kementerian PUPR ya. Jadi besok kita akan dikunjungi dan dievaluasi. Jadi mudah-mudahan sih kami hanya menyiapkan konstruksi ini dengan baik sehingga dapat diterima. Berapa kilo nih Pak jaraknya Pak? Jadi jaraknya ini untuk sementara ini adalah 31 kilo. 31 kilo yang sudah bisa siap untuk digunakan. Nah itu sudah dibuka untuk umum kemudian berbayar atau masih uji coba seperti apa? Jadi kalau untuk uji coba mungkin yang belum berbayar ya. Belum berbayar. Belum bayar. Itu kan nanti lagi nih kan kita juga belum tahu nih nanti kapan difungsiannya mulainya. Kita belum tahu. Jadi menunggu dari pengumuman atau ketentuan dari Kementerian PUPR. Sebelum dibuka secara resmi, pengelola tol telah meminta pemudik untuk tidak melanggar aturan. Proyek Direktur Tol Pekanbaru Bangkinang, PT Hutama Karya, Bambang Eko didampingi Engineering Manager Tol Pekanbaru Bangkinang, Muhammad Rozi mengatakan, jika jalan tol tersebut sudah dapat dimanfaatkan nantinya, maka masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu serta ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak jalan tol. Dari pantauan media di lapangan, terlihat pembangunan rest area masih belum dikerjakan. Namun dengan jarak yang dilalui nantinya, hanya sepanjang 31 km, tidak akan menghalangi perjalanan nantinya. Sampai saat ini, pembangunan ruas tol Pekanbaru Bangkinang telah berada di tahap finishing dan hanya melakukan pengerjaan kelengkapan. Dari Kampar, Fajri Pangembara, Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Dayun, Ketua Forum Wartawan Legislatif DPRD Riau, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Riau Raya TV dan TVOCU. Dari Riau menyapa dunia. Kini Riau Raya TV dan TVOCU sudah dapat ditonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui satelit, TV kabel, parabola, dan Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 7 Pekanbaru pada Jumat 22 April 2022 menggelar Tasmi Al-Quran Juz 30 dan Bakti Ramadan bertempat di ruang pertemuan Syarifah Latifah. Dalam kegiatan Tasmi Al-Quran Juz 30 dan Bakti Ramadan ini, nampak hadir Kepala Dinas Pendidikan Riau, Kamsol yang diwakili Hajah Dewi Sartika, Koordinator Pengawasan SMA Haji Suyanto, Ketua Komite SMA Negeri 7, Ketua Paguyuban SMA Negeri 7 Pekanbaru, Kepala SMA Negeri 7 Pekanbaru Haja Nur Hafni, dan para orang tua siswa serta beberapa tamu undangan lainnya. Kegiatan pesantren kilat yang dimulai dari 16 hingga 22 April 2022 dikatakan bahwa para peserta didik pesantren kilat berjumlah 650 terdiri dari siswa kelas 10 dan 11. Selama mengikuti pesantren kilat, para siswa melakukan setoran ayat kepada guru pembimbingnya. Satu guru membimbing 13 santri atau siswa dan masing-masing guru memiliki kartu kontrol hafalan siswa tersebut.
Kepala SMA Negeri 7 Pekanbaru, Hajah Nur Hafni menyampaikan rasa syukurnya atas telah terlaksananya pesantren kilat, tadarus, ceramah, katam, sholat duha, dan acara tasmi Al-Quran Juz 30 yang disonding dengan bakti Ramadan dengan membagikan 150 paket sembako yang diberikan kepada para siswa yang tidak mampu, serta yatim piatu dan warga lingkungan yang tidak mampu. Dan sedekahnya, rezekinya untuk diserahkan dan disalurkan melalui panitia Ramadan SMA Negeri 7 Pekanbaru. Kalau kita dengar tadi, lebih dari 25 juta dana yang terkumpul mulai tanggal 6 sampai tanggal 21. Apakah pagi ini, satu hari ini bisa terkumpul lagi? Insya Allah biasanya ada, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian juga kepada anak-anak ibu yang telah membantu Bapak Ibu guru bagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ia berharap atas kegiatan ini agar para orang tua siswa hendak terus mendorong agar siswa tersebut tetap menambahkan hafalan ayatnya sehingga menjadi suatu budaya dalam diri siswa untuk menghafal Al-Quran. Kepala Dinas Pendidikan Riau Haji Kamsol yang diwakili Haja Dewi Sartika mengucapkan selamat atas pelaksanaan pesantren kilat di SMA Negeri 7 Pekanbaru dan berharap agar para peserta pesantren kilat agar selalu membiasakan diri untuk membaca Al-Quran karena dengan membaca Al-Quran akan membuat keteduhan dalam hati, ketenangan dan kenyamanan dalam hati. Ia mewakili Kadis mengucapkan selamat atas pelaksanaan kegiatan pesantren kilat dalam beberapa hari di sekolah ini dan berbangga hati mendengar dan menyimak tasmi Al-Quran Juz 30 yang diperdengarkan siswa. Ia berharap kepada para siswa peserta pesantren agar selalu menambah hafalan ayatnya agar ke depan dan mempermudah ananda menggapai cita-cita karena dengan hafiz Al-Quran banyak peluang prestasi yang dapat diraih. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, acara diakhiri dengan pembagian paket sembako Ramadan kepada siswa yatim piatu dan siswa kurang mampu, serta warga kurang mampu di lingkungan sekolah SMA Negeri 7 Pekanbaru berlangsung aman dan tertib hingga selesai menjelang sholat Jumat. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali dapat kabar berita yang menggembirakan. Riau Raya TV sudah mengudara. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan ini kreativitas ini memang sangat menjanjikan dan juga memberikan informasi-informasi yang perlu bagi kita semua. Dan sekaligus tentu sebagai hiburan ya Pak. Terima kasih. Selamat dan sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau Raya TV. Oke.